Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Langsung saja, teman-teman. Jadi, di persamaan dasar akuntansi itu yang harus yang harus kalian tahu apa sih dasar-dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu di mana persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan perusahaan yang selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan. Jadi, di sini sudah tertulis bahwa harta sama dengan liabilities plus ekuitas atau harta sama dengan utang plus modal. Jadi, kunci utama yang teman-teman harus ingat di persamaan dasar akuntansi ini yaitu harta sama dengan utang plus modal, atau biasanya untuk memudahkan kita mengingat kita singkat dengan HUM, harta sama dengan utang plus modal. Untuk mempermudah kita ingat, teman-teman. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa harta itu sumber daya atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Bisa berupa misalkan harta perusahaan itu bisa berupa kendaraan, gedung, tanah, atau kas. Nah, untuk liabilities ini atau hutang, hak dari kreditor mencerminkan utang perusahaan, bisa berupa utang usaha, utang bank, atau utang jangka panjang, utang jangka pendek, hipotek itu macam-macam hutang itu banyak sekali. Kemudian untuk ekuitas atau modal itu hak dari pemilik. Jadi pemilik itu menyetorkan uangnya ke perusahaan sebagai modal perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke pedoman penyusunan persamaan dasar akuntansi. Jadi pedoman dalam menyusun persamaan dasar akuntansi itu yang harus teman-teman ingat, misalkan terjadi transaksi setoran modal. Setoran modal berarti kan pemilik perusahaan itu menyetorkan modal atau kasnya atau uangnya ke perusahaan. Jadi, dalam pencatatan perusahaan ini, harta kita bertambah dan equity kita bertambah karena pemilik perusahaan ini menyetorkan modal ke kita. Kemudian, transaksi pembelian suatu harta secara kredit. Pembelian suatu harta, misalkan kita membeli peralatan. Peralatan itu masuk ke dalam kategori harta, kelompok harta. Jadi, harta kita bertambah dan liability kita bertambah. Kenapa? Karena kita ini membelinya secara kredit atau secara hutang. Jadi, hutang kita bertambah. Kemudian, transaksi pembelian suatu harta secara tunai. Ketika kita membeli secara tunai, peralatan dan kas itu secara tunai berarti kas kita itu berkurang. Jadi, di kelompok harta ini berupa perlengkapan dan kas. Jadi, kita mencatatnya kas kita bertambah untuk perlengkapan dan kas kita berkurang untuk harta kita berkurang untuk akun kas. Nah, jangan lupa untuk setiap transaksi itu kita selalu jumlahkan saldonya agar harta sama dengan liability plus equity-nya itu sama. Kemudian transaksi diterima pendapatan. Pendapatan itu berupa kas, maka harta bertambah, dan modal kita juga bertambah.
Kemudian pembayaran beban. Pembayaran beban itu berarti kita membayar kas kita keluar atau harta kita keluar dan equity kita keluar. Modal kita itu berkurang. Kemudian pembayaran hutang. Pembayaran hutang itu kita mengeluarkan kas, berarti harta kita berkurang dan liability atau utang kita berkurang. Kemudian diterima tagihan. Diterima tagihan ini biasanya itu berupa piutang. Berupa piutang. Piutang itu masuk ke dalam kategori harta. Jadi harta kita bertambah dan harta kita bertambah itu akun kas dan harta kita berkurang itu untuk akun piutang. Kemudian pendapatan masih berupa tagihan. Harta kita bertambah dan equity kita bertambah. Prefer atau dividen. Prefer ini uang yang diambil oleh pemilik perusahaan itu untuk pribadinya. Harta kita atau kas kita berkurang dan modal kita berkurang. Sama seperti dividen. Dividen itu laba yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Kemudian beban penyusutan atau kerugian piutang. Beban berarti kas kita itu berkurang, kelompok harta berkurang, dan equity modal atau modal kita itu berkurang. Nah, di sini sekarang kita akan menganalisis pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan sebuah soal. Nah, di sini sudah ada formatnya dan soalnya serta jawabannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencatatannya. Langsung saja untuk tanggal 2, Tuan Tanaka itu menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usahanya sebesar 8.500.000. Jadi pencatatannya itu kita menerima uang. Perusahaan kita menerima uang. Jadi kita itu mencatatnya kas kita bertambah 8.500.000 dan modal karena sebagai modal usaha maka modal kita bertambah sebesar 8.500.000. Oh iya teman-teman, format dari tabel persamaan dasar akuntansi ini untuk kolom kas sewa dibayar di muka, perlengkapan atau peralatan, ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan di soal yang ada di sini. Jadi tidak harus kolom sewa dibayar di muka atau perlengkapan atau peralatan. Jadi teman-teman bisa ganti misalkan di soal itu, oh ternyata akun piutang, ya udah teman-teman bisa ganti dengan akun piutang atau akun persediaan gitu. Jadi formatnya tidak harus sewa dibayar di muka dan lain-lainnya. Tapi tetap harus harta sama dengan utang plus modal, atau di sini dituliskan aktiva dan pasiva. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 5, Tuan Tanaka meminjamkan sejumlah uang dari BPR ABC untuk tambahan modalnya sebesar 6 juta. Berarti kas kita itu bertambah dan hutang karena kita meminjam, hutang kita bertambah. Nah, di sini yang angka warna biru ini merupakan setiap saldo. Saldonya itu kita harus selalu bikin setiap transaksi, kita jumlahkan. Dan kasnya ini, kelompok harta ini berjumlah 14.500.000 dan untuk hutang plus modal kalau kita jumlahkan harus balance, harus 14.500.000. Oke, kemudian Tuan Tanaka membayar uang tunai untuk sewa gedung sebesar 600.000. Untuk membayar, berarti kas kita itu berkurang 600.000 dan sewa dibayar di muka itu bertambah 600.000. Kita saldokan kembali, ternyata jumlahnya sama, berarti benar. Kemudian transaksi tanggal 8, membeli perlengkapan sebesar 1.700.000. Perlengkapan itu masuk ke aktiva. Kas kita berkurang 1.700.000, perlengkapan kita bertambah 1.700.000. Kita saldo kembali, jumlahnya harus sama. Kemudian transaksi tanggal 12,
membeli secara tunai peralatan 5 juta. Berarti kas kita berkurang, peralatan kita bertambah 5 juta. Kemudian untuk tanggal 19, menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan 4.900.000. Jadi kas kita itu bertambah 4.900.000 dan ekuitas kita bertambah 4.900.000. Kemudian tanggal 21, perlengkapan menjadi berkurang karena dipakai sebesar 900.000. Nah, perlengkapan itu berkurang 900.000, ekuitas kita berkurang 900.000. Jadi jumlah kita saldokan kembali. Kemudian tanggal 25 dibayar gaji karyawan sebesar 300.000. Berarti kas kita berkurang 300.000 karena membayar gaji dan ekuitas kita berkurang 300.000. Tanggal 26 membayar beban angsuran pinjaman dari bank sebesar 650 dan beban bunganya 65.200. Nah, berarti kita itu mengeluarkan kas itu sebesar 600.000 ditambah 65.200. Jadi, kas kita berkurang sebesar 715.200 dan hutang kita berkurang 650, ekuitas kita berkurang 65.200. Untuk transaksi yang terakhir, tanggal 28, Tuan Tanaka mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 275.000. Nah, di sini itu mengambil uang untuk keperluan pribadi atau biasa disebut dengan private. Nah, berarti kas kita berkurang sebesar 275 dan modal kita berkurang 275. Nah, ini kita jumlahkan semua dan ketemu untuk harta itu jumlahnya 17.209.800 dan untuk harta ditambah modal itu ternyata hasilnya sama 17.209.800. Ini harus sama, harta sama dengan utang plus modal. Harus balance ya, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian kita masuk, nah ini dampak transaksi terhadap ekuitas pemiliknya. Ekuitas pemilik atau modalnya. Modal itu bisa berkurang karena terjadinya penarikan pemilik atau private dan adanya pembayaran beban atau biaya. Kemudian modal itu bertambah ketika terjadinya investasi pemilik dan adanya pendapatan yang kita terima. Nah, dari pendapatan dan beban, kita bisa memperoleh selisih yang namanya laba atau rugi. Ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka kita mendapatkan laba. Tapi ketika beban lebih besar dari pendapatan, maka kita mengalami kerugian. Baik, terima kasih teman-teman. Berikut penjelasan persamaan dasar akuntansi dan contoh soalnya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar terus dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.